Ruang angkasa bukan hanya tentang cahaya miliaran bintang dan galaksi. Ini juga meliputi titik buta besar dengan objek yang sebelumnya belum dijelajahi yang tersembunyi di dalamnya. Baru sekarang para ilmuwan mulai menemukan raksasa tak terlihat ini yang jumlahnya puluhan atau bahkan ribuan kali lebih besar dari galaksi kita. Sementara beberapa dari mereka sangat dekat sehingga mereka benar-benar menarik Bima Sakti ke arah mereka. Namun apa yang akan terjadi ketika kita mendapati diri kita berada di sisi lain titik buta luar angkasa? Para ilmuwan membuat penemuan yang semakin menarik dalam apa yang disebut zona penghindaran. Bintik buta seukuran galaksi ini ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1786, astronom Inggris William Herschel menerbitkan Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars yang terkenal. Dan ilmuwan lain akhirnya memperhatikan bahwa apa yang disebut nebula spiral yang tersebar di sebagian besar di langit untuk beberapa alasan tidak muncul di pusatnya, yaitu di inti Bima Sakti yang kaya bintang dan di sepanjang cakramnya. Astronom Inggris Richard Proctor menyebut wilayah anomali ini zona beberapa nebula, tetapi istilah ini tidak populer, digantikan dengan yang terdengar lebih baik, zona penghindaran. Jadi, dunia ilmiah memutuskan bahwa semua nebula spiral untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghindari satu bagian langit atau dihancurkan sepenuhnya oleh sesuatu yang tidak diketahui, namun kebenarannya ternyata lebih menarik. Pada tahun 1925, astronom legendaris Edwin Hubble membuktikan bahwa salah satu nebula spiral paling terkenal, Andromeda, sebenarnya adalah sebuah galaksi seperti Bima Sakti. Jadi, zona penghindaran sebenarnya adalah zona pengaburan galaksi. Ada begitu banyak gas dan debu antar bintang dari piringan Bima Sakti di depan teleskop kita, sehingga hampir tidak mungkin melihat penghuni galaksi di luar angkasa melalui mereka. Mereka dengan hati-hati menghindari teleskop kita, dan meskipun zona buta ini sepertinya tidak terlalu besar, ia sebenarnya menyembunyikan hingga 20% alam semesta yang dapat diamati dari kita. Selain itu, secara kebetulan yang tak terduga, itu adalah bagian yang dituju oleh Bima Sakti itu sendiri. Ini seperti seseorang menjalankan cat roller di depan kaca depan mobilnya dan membuat Anda berkendara seperti itu melalui jalanan yang ramai. Tetapi jika di bumi Anda dapat dengan mudah menghilangkan zona buta ini di tempat cuci mobil terdekat, para astronom tidak dapat melakukan apapun dengan zona penghindaran galaksi sampai mereka membuat penemuan yang tidak terduga. Pada akhir tahun 50-an, ahli astrofisika Italia Paolo Maffei mencoba membuat pelat fotografi standar menjadi lebih sensitif. Dia melakukannya dengan sangat baik sehingga dia berhasil memotret dua galaksi masif di zona penghindaran. Mereka adalah bagian dari gugus terdekat kita sekitar 10 juta tahun cahaya jauhnya, dan mereka bahkan dinamai Maffei yang sangat langka. Tapi bagaimana seorang ahli astrofisika bisa menembus zona buta ini? Berkat gelombang inframerah, mereka dapat menembus awan gas dan debu Bima Sakti meski tidak terlalu jauh. Seiring berjalannya waktu, para astronom mulai menggunakan jenis cahaya tak kasat mata lainnya untuk menembus tirai gas dan debu Bima Sakti dan akhirnya mengungkapkan seluruh dunia galaksi yang hilang kepada kita. Jika galaksi tersembunyi yang menakjubkan ini tidak termasuk dalam zona penghindaran kita, ia akan bersaing dalam kecerahan dan keindahan dengan Andromeda itu sendiri. Sayang sekali. Galaksi spiral kecil ini pertama kali ditemukan menggunakan gelombang radio dan baru kemudian ditangkap oleh teleskop inframerah ultra sensitif. Dan lebih dari 20 juta tahun cahaya jauhnya, pertunjukan kembang api bintang eksklusif ini hanya dapat dinikmati oleh observatorium sinar X seperti Chandra. Pada gilirannya, dengan bantuan teleskop radio seperti yang ada di Observatorium Parkes di Australia, kita dapat mendeteksi sekitar 900 galaksi yang sebelumnya tak terlihat di zona penghindaran. Jutaan tahun cahaya jauhnya dari bumi. Tapi semua ini hanyalah kepingan yang tersebar. Karena bahkan metode observasi revolusioner tidak memungkinkan para ilmuwan menghitung secara akurat parameter galaksi tersembunyi. Dan dengan demikian, mengumpulkan gambaran yang koheren dari wilayah misterius semesta di luar titik buta utama di langit malam.
Namun di 2022, tim ilmuwan yang dipimpin oleh astronom Argentina Daniela Galdiano akhirnya mampu menembus kedalaman zona penghindaran dengan bantuan sejumlah besar data dari berbagai observatorium. Para peneliti berhasil menemukan struktur ekstragalaktik raksasa yang sebelumnya benar-benar tersembunyi. Tidak ada penemuan sebesar itu selama beberapa dekade. Faktanya, itu adalah gugus 9 hingga 58 galaksi yang terikat secara gravitasi pada jarak 2.700.000.000 tahun cahaya dari bumi. Itu 10 kali lebih jauh dari semua objek sebelumnya di zona penghindaran. Dan menurut para astronom, sesuatu di antara mereka sedang menghisap Bima Sakti sekarang. Tetapi agar memiliki kesempatan untuk melihat bintang ini dengan benar, para ilmuwan perlu mempraktekkan teknik pengamatan mereka pada titik-titik buta yang lebih kecil. Bagaimana kita berhasil menemukan ribuan planet di mana teleskop benar-benar buta? Kembali ke abad ke-18. Sir Isaac Newton dengan yakin menyatakan bahwa bintang lain memiliki planet di sekelilingnya seperti halnya matahari. Namun teleskop terbaik saat itu pun tidak dapat melihatnya. Bagaimanapun, setiap bintang dengan cahayanya yang terang menciptakan zona buta di sekelilingnya, di mana benda langit seukuran bumi atau bahkan Jupiter dapat bersembunyi dari kita. Dan bahkan ketika NASA meluncurkan teleskop luar angkasa Hubble ke orbit pada tahun 1990, teleskop itu ternyata tidak berdaya di depan tabir bintang seperti semua pendahulunya. Pencarian planet ekstra surya sudah tampak seperti tugas yang sia-sia bagi para ilmuwan ketika tiba-tiba pada tahun 1992 dua astronom Alexander Woltjen dan Dale Frail mengumumkan penemuan dua dunia di luar tata surya sekaligus. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Hanya saja para ilmuwan tidak melihat bintang yang terang dan hidup. Sebaliknya, mereka mendengarkan satu yang mati. Pulsar ini berjarak 2.300 tahun cahaya dari bumi secara resmi bernama Licht. Faktanya, itu adalah mayat bintang radioaktif tinggi yang memuntahkan pancaran gelombang radio yang kuat dengan frekuensi sekitar 6 milidetik. Dan mendengarkan mereka dengan bantuan Observatorium Radio Arecibo, Woltjen dan Frail melihat gangguan pada denyut nadi Licht. Dan ternyata itu disebabkan oleh poltergeist. Serius, itulah yang mereka sebut planet ekstra surya terbesar Licht. Sedangkan yang kedua disebut Phobetor, dinamai menurut roh Yunani kuno yang mendatangi orang-orang dalam mimpi mereka. Dan penemuan luar biasa ini memberitahu para astronom bagaimana akhirnya mengatasi kebutaan planet ekstra surya. Daripada sia-sia mengintip ke dalam ruang yang diterangi di sekitar bintang, lebih baik mempelajari cahayanya sendiri dengan benar. Memang getarannya mungkin mengandung jejak planet ekstra surya yang terbang di antara bintang ini dan bumi. Dan bahkan jika kita melihatnya dari sudut yang berbeda, gravitasi planet ekstra surya yang cukup masif akan menyebabkan bintang sedikit bergoyang. Berkat ini umat manusia mulai melihat dengan jelas dan dalam 30 tahun menemukan lebih dari 5.000 planet ekstra surya di langit. Bahkan mungkin untuk melihat yang paling jauh, 17.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, berkat efek pelensaan mikrogravitas yang langka saat melintas di depan bintang lain. Tapi semua ini adalah satu-satunya lingkungan dekat tata surya. Hanya di galaksi kita tidak ada ribuan planet ekstra surya, tetapi kemungkinan besar lebih dari 100 miliar. Padahal menemukan setidaknya satu di zona penghindaran yang sama, yaitu di sisi lain piringan Bima Sakti, masih sangat mustahil, bahkan dengan bantuan semua trik ilmiah. Namun baru-baru ini ternyata bahkan di dekat tata surya, di mana segala sesuatu tampak dipelajari dengan baik, benda-benda tak terlihat benar-benar berkerumun. Awan molekul Rho Ophiuchus yang indah ini hanya berjarak 400 tahun cahaya dari bumi. Pada akhir 2021, para ilmuwan melihat wilayah ruang angkasa ini melalui lensa teleskop inframerah Vista. Dengan bantuannya, mereka berharap mempertimbangkan kelahiran bintang baru yang biasanya tersembunyi dari mata kita oleh awan gas dan debu yang pekat. Tapi tiba-tiba mereka melihat benda-benda redup misterius yang berserakan. Yang mengejutkan para ilmuwan,
Diropiekus dari 70 hingga 170 planet raksasa seukuran Jupiter atau lebih ditemukan. Tetapi mengapa kita tidak memperhatikan mereka sebelumnya? Hanya saja ini adalah planet nakal yang bukan milik bintang manapun dan tidak dapat dideteksi dengan cara konvensional. Sebagian besar dari mereka pernah dikeluarkan ke ruang antar bintang oleh gangguan gravitasi. Para astronom sekarang percaya bahwa selain 100 miliar planet ekstra surya biasa, pasti ada setidaknya 50 miliar planet jahat lagi di galaksi kita. Jika Jupiter yang begitu gelap dari zona buta sedang meluncur menuju bumi sekarang, kita tidak akan menyadarinya sampai semuanya terlambat, terutama karena benda buangan yang tak terlihat bisa jauh lebih masif dan berbahaya. Pada tahun 2021, teleskop inframerah pengorbit WISE milik NASA secara tidak sengaja melihat sesuatu yang besar dan luar biasa cepat hanya 50 tahun cahaya jauhnya. Yang disebut KT coklat ini adalah sekitar 15 kali lebih besar dari Jupiter. Faktanya itu adalah bintang gagal yang tidak memiliki cukup massa untuk memulai reaksi termonuklir. Akibatnya, objek ini dijuluki kecelakaan. Ia melesat melintasi angkasa dengan rekor kecepatan lebih dari 700.000 km per jam, 20 kali lebih cepat dari peluru. Namun, mengapa tetap menjadi misteri? Bagaimanapun, dengan sendirinya penemuan kecelakaan menunjukkan adanya dunia tak kasat mata yang baru mulai kita temukan di sekitar tata surya. Menurut perkiraan awal, hingga 100 miliar KT coklat yang tidak terlihat oleh teleskop biasa dapat bersembunyi di Bima Sakti. Untungnya, teleskop inframerah James Webb kita yang baru dengan cermin kolosal dan detektor ultra sensitif pasti akan dapat menjelaskan objek semacam itu di banyak titik buta di ruang angkasa. Tetapi jika masalahnya hanya pada deteksi mereka, para ilmuwan sering dibuat bingung oleh sifat dari hal-hal yang tak terlihat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, para astronom telah menemukan lebih banyak objek eksotis di titik buta ruang angkasa, dan mereka membuat para ilmuwan mempertanyakan semua pengetahuan ilmiah kita. Penemuan yang menakutkan dan menarik ini dimungkinkan oleh teleskop orbital WISE yang sama. Sebenarnya, ini adalah observatorium inframerah keseluruhan. Jika para ilmuwan menggunakan James Webb sebagai teleskop dengan fokus sempit, maka dengan bantuan WISE mereka memindai seluruh langit hanya dalam waktu 6 bulan. Dan rangkaian data yang luar biasa ini belum sepenuhnya dieksplorasi. Baru 10 tahun kemudian, para astronom tiba-tiba menemukan objek yang tidak biasa berjarak 10.000 tahun cahaya dari bumi dalam citra WISE, di mana ada titik buta dalam cahaya tampak gelembung gas terang muncul dalam inframerah, semacam bintang jelas bersembunyi di dalamnya. Tetapi ketika para ilmuwan menghitung parameternya, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Tidak seperti kebanyakan bintang mirip matahari, bintang kompak yang aneh ini tidak menggunakan hidrogen dan helium untuk bahan bakar. Pada waktu yang sama, bersinar 40.000 kali lebih terang menciptakan angin bintang yang kuat dengan kecepatan 16.000 km per detik. Ini 40 kali lebih cepat dari matahari, dan ini merupakan rekor luar angkasa mutlak. Tapi bagaimanapun juga, bintang dengan karakteristik seperti itu harus berupa raksasa biru yang terlihat jelas dan sama sekali bukan benda pemalu tak terlihat di balik selubung gas. Para ilmuwan bingung sampai mereka mengembangkan model yang sangat eksotis tentang asal-usul objek ini. Awalnya ada 2 bintang di sini. Itu adalah KT putih kecil yang tersisa setelah bintang mirip matahari padam. Tapi beberapa ribu tahun yang lalu, mereka bertabrakan, membentuk jenis bintang eksotis yang jarang ditemukan di alam semesta. Alih-alih hidrogen dan helium, ia membakar unsur-unsur berat seperti karbon. Raksasa merah biasanya melakukan ini, tapi seperti yang Anda ingat, bintang ini yang terbentuk dari tabrakan KT putih sangat kompak. Itu sebabnya ia bersinar sangat terang dan pada saat yang sama mempertahankan kemampuannya untuk bersembunyi di awan gas. Para astronom percaya kita sangat beruntung di sini. Hanya dalam beberapa ribu tahun, bahan bakar karbon bintang akan habis. Ledakan supernova yang kuat akan menerbangkan selubung gas, dan benda tak terlihat akan benar-benar hilang. Namun terkadang bintang menghilang tanpa alasan selain penciptaan titik buta literal di ruang angkasa. Sekarang para astronom memfilmkan ruang angkasa dengan kamera digital ultra sensitif.
Tetapi hampir sepanjang abad ke-20, ini dilakukan dengan bantuan pelat fotografi analog. Observatorium Palomar di California menggunakannya pada tahun 1950-an untuk membuat katalog bintang paling detail dan bahkan kemudian memproses ratusan negatif. Para ilmuwan melewatkan beberapa bintang, tapi kedengarannya sangat gila dan ruang angkasa dipelajari dengan sangat buruk sehingga penemuan itu dikesampingkan untuk waktu yang lama. Hanya 70 tahun kemudian, ahli astrofisika Swedia Beatrice B. Royal mengambil Palomar dari arsip dan mengejutkan dunia ilmiah. Ini adalah dua gambar dari area langit yang sama. Yang kanan diambil pada akhir tahun 90-an dan yang kiri diambil pada tahun 50-an. Apakah Anda tidak melihat sesuatu yang tidak biasa? Tidak ada yang istimewa kecuali fakta bahwa 9 bintang telah menghilang entah kemana. Menjelaskan hilangnya mereka hanya dalam setengah abad sudah menjadi tugas yang sulit. Namun 9 misterius juga hilang dari Palomar lain sebelum dan sesudah gambar diambil hanya setengah jam terpisah. Sebelum Via Royal, hal itu diyakini karena kontaminasi pelat fotografi atau pantulan dari puing-puing luar angkasa yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam bingkai. Ini benar-benar terjadi meski jarang. Namun memiliki 9 cacat berbeda dalam satu gambar sekaligus adalah hal yang luar biasa. Para ilmuwan mulai memindai area langit ini menggunakan inframerah dan teleskop lain untuk menemukan setidaknya sesuatu di tempat 9 objek yang hilang. Misalnya sisa-sisa supernova dalam panjang gelombang tak terlihat. Ledakan 9 bintang sekaligus dalam beberapa menit juga fantastis, tapi jauh lebih baik daripada 9 titik buta yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi semua upaya itu sia-sia. Akibatnya, 9 yang misterius secara resmi dijuluki transien aneh dalam makalah ilmiah dan bahkan bukan bintang, tapi objek mirip bintang. Diterjemahkan dari ilmiah ke manusia, para ilmuwan tidak tahu jenis benda langit tak dikenal apa yang menyinari ruang hanya beberapa menit dan kemudian menghilang selamanya. Mungkinkah itu bintang-bintang yang darinya tabir tertentu telah jatuh selama beberapa saat? Bagaimanapun, ini adalah titik buta yang sangat mengganggu yang membuat para ilmuwan sangat galau. Namun, bintang berkelap-kelip anomali ini yang hidup 25.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di inti Bima Sakti yang padat dapat mendekatkan mereka untuk mengungkap misteri. Suatu hari raksasa merah ini 100 kali lebih besar dari matahari, sepertinya hampir padam. Tapi setelah 200 hari tiba-tiba muncul kembali. Para ilmuwan memutuskan kalau bintang itu dikaburkan oleh pasangannya yang tidak terlihat tetapi sangat tidak biasa sehingga terlihat luar biasa. Objek ini pasti memiliki piringan gas dan debu yang sangat besar dan sangat padat. Bayangkan saja Saturnus seukuran bintang. Benda langit dengan konfigurasi ini tidak diketahui sains, tetapi setidaknya mereka tidak mempengaruhi bumi seperti yang dilakukan oleh penghuni paling misterius dari zona penghindaran. Dan kita akhirnya siap untuk mencari tahu rahasianya. Beberapa objek dengan massa ribuan galaksi kini bermain dengan Bima Sakti seperti bulu. Apakah Anda merasa tidak nyaman mengemudi di sekitar kota dengan strip di kaca depan? Setidaknya Anda bisa memperlambat atau berbelok. Namun nyatanya Anda bahkan tidak menyalakan mesin dan Anda masih melaju kencang di jalanan dengan kecepatan 600 km per detik. Di bumi hanya dalam 10 detik perjalanan itu Anda akan pergi dari New York ke Los Angeles. Tetapi pada saat yang sama Anda tidak akan pernah tahu kekuatan seperti apa yang membawa Anda melintasi seluruh benua dan yang paling penting apa yang akan dilakukannya dengan Anda selanjutnya. Para astronom menemukan anomali kecepatan Bima Sakti pada tahun 70-an dan menyimpulkan bahwa tujuannya terletak di suatu tempat di konstelasi Centaurus tepat di zona penghindaran. Tapi intrik semakin intensif. Ternyata ribuan galaksi dan lebih banyak lagi bersama kita ke titik yang sama di titik buta, termasuk bahkan galaksi Maffei yang tersembunyi itu. Faktanya, inti gravitasi ini membentuk supercluster raksasa Laniakea berukuran 0,5 miliar tahun cahaya. Terkesan para astronom menamai objek misterius itu penarik hebat dan segera mulai mengintip ke dalam zona penghindaran dengan harapan dapat menentukan jenis kebuasan gravitasi apa yang ingin menelan kita. Perkiraan pertama menunjukkan bahwa untuk pengaruh yang begitu kuat pada Bima Sakti, penarik hebat harus berbobot
10.000 kali lipat dari galaksi kita, jauh lebih berat daripada lubang hitam yang paling ultramasif yang dengan jelas berbicara tentang sifat galaksi penarik. Gugusan tak terlihat ini pasti berjarak antara 150 dan 220 juta tahun cahaya. Di wilayah lain di langit, struktur raksasa seperti itu akan muncul di hadapan kita dengan segala kemegahannya. Tetapi zona penghindaran itu ternyata menjadi target yang sangat sulit bagi teleskop. 20 tahun setelah penemuan awal, para astronom kehilangan harapan kalau mereka akan pernah memecahkan misteri penarik hebat. Tampaknya hanya menunggu sampai tata surya berputar setengah mengitari pusat Bima Sakti, sehingga penarik hebat akhirnya akan meninggalkan zona penghindaran. Namun ini baru akan terjadi setelah 100 juta tahun, dan itu sudah sangat terlambat. Astronom Belanda Afrika Selatan, Rene Kraan-Korwijk, tidak mau menunggu. Di 1998, menggunakan teleskop sinar X canggih di kedalaman zona penghindaran, dia menemukan gugusan besar galaksi Norma hanya pada jarak 220 juta tahun cahaya dari bumi. Kekuatan gravitasinya dapat dinilai dengan kemunculan galaksi mirip Medusa yang malang ini. Ia menuju pusat gugus Norma 3 kali lebih cepat daripada Bima Sakti, dengan kecepatan 1.900 km per detik. Karena itu, ada efek tumbukan yang membuat gas keluar dari galaksi dan bahkan membuatnya mandul. Ternyata matahari kita lahir hanya dari gas seperti itu. Apakah Bima Sakti menunggu nasib buruk yang sama? Namun perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa gugus Norma 10 kali lebih ringan dari penarik hebat. Lokasi yang sangat mirip di zona penghindaran dan terutama kebetulan jarak membuat para ilmuwan percaya bahwa gugus Norma tidak lebih dari inti penarik hebat dan bagian luarnya yang lebih masif masih belum terlihat. Namun penemuan-penemuan berikut sebaliknya mengguncang kehebatan inti universal yang misterius ini. Ini adalah gambar sinar X dari Shapley Galaxy Supercluster 650 juta tahun cahaya dari bumi. Ini 3 kali lebih jauh dari penarik hebat. Saat ini para astronom percaya ini adalah monster paling besar dari zona penghindaran dengan perkiraan massa 10.000 Bima Sakti. Lebih jauh lagi, 840 juta tahun cahaya jauhnya, astronom yang sama, Rene Kraan-Korteweg, melihat gugus Super Vela sekitar 1.000 kali lebih masif dari galaksi kita sendiri. Jadi sekarang gambaran besarnya terlihat seperti ini. Tampaknya kecepatan Bima Sakti 600 km per detik didorong oleh dampak kolektif gugus Norma dan gugus Super Shapley dan Vela. Kebetulan mereka berada di jalur yang sama relatif terhadap galaksi kita dan di zona buta yang sama. Ini berarti bahwa Bima Sakti tidak menunggu bencana jatuh ke inti semesta, melainkan tarian antara beberapa pusat massa. Dengan satu atau lain cara, pemahaman para astronom tentang efek gravitasi pada skala sebesar itu masih terlalu sedikit untuk membuat tebakan yang tidak ambigu. Dan bagaimana jika kita menemukan struktur yang lebih aneh dan masif di zona penghindaran? Dan mereka sekali lagi akan menjungkir balikan sains kita. Jika saya seorang astronom, saya tidak akan memperhatikan ruang intergalaksi yang jauh, tetapi lingkungan terdekat tata surya. Lagi pula kita masih belum bisa mendeteksi planet 9, benda langit 10 kali lebih masif dari bumi yang telah mempengaruhi orbit banyak objek seperti Sedna. Dan meskipun beberapa teori menyangkal keberadaan planet 9, saya masih akan memeriksa titik buta yang tersisa dengan benar. Dari mana sesuatu seperti Neptunus dapat terbang ke arah kita? Tidak hanya itu, tahukah Anda bahwa dari ratusan juta lubang hitam yang menurut perhitungan seharusnya berkeliaran di sekitar galaksi kita saat ini, selama beberapa dekade pengamatan kita hanya mendeteksi 12. Hanya saja tidak ada satupun teleskop modern yang dapat mendeteksinya secara langsung. Hanya observatorium gravitasi yang dapat melakukan ini. Tetapi belum ada, bahkan dalam konsep, dan perangkat yang begitu fantastis dapat menghilangkan sebagian besar titik buta dari luar angkasa. Apakah menurut Anda kita akan pernah bisa menemukan sesuatu yang serupa?